Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mazin, NIM 1062457. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhammad Aiman SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana, dan juga yang saya hormati rekan-rekan sekalian. Baik, dalam video ini saya akan sedikit menyampaikan atau menjelaskan tentang hukum pidana, yaitu tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Muhammad Aiman SHMH. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum pidana atau tujuan dan asas-asas hukum pidana, serta gambaran umum tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan diancam dengan pidana, serta mengatur syarat-syarat atau jenis dan cara menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut. Terus yang kedua, tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif, antara lain melindungi kepentingan hukum seperti nyawa, tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda. Terus mencegah terjadinya pidana, dalam tanda kurung prevensi. Prevensi ini terbagi dua. Yang pertama, prevensi umum, mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Terus yang kedua, prevensi umum, yaitu prevensi khusus. Terus yang kedua, prevensi khusus, yaitu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Ini untuk yang sudah melakukan perbuatan kejahatan. Terus menegakkan keadilan, memberikan reaksi yang adil dan proporsional terhadap pelanggaran hukum, memberikan efek jera atau deterrence agar pelaku dan masyarakat takut melakukan perbuatan pidana. Rehabilitasi dan pembinaan pelaku, mengembalikan pelaku menjadi anggota masyarakat yang baik. Jadi tujuan hukum pidana ini yaitu bukan untuk masyarakat umum saja yang belum pernah melakukan kejahatan, tetapi juga kepada yang sudah pernah melakukan kejahatan. Itu juga dibenahi oleh hukum pidana ini. Terus yang ketiga, asas-asas hukum pidana. Itu yang pertama yaitu asas legalitas. Nullum delictum nulla poena sin praepi leg poenali, yang artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur sebelumnya. Nah, jadi tidak ada perbuatan itu dikenakan pidana kecuali memang sudah sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Terus yang kedua, unsur asas legalitas, lex scripta, atau harus tertulis. Lex scripta dalam tanda kurung jelas, lex stricta tidak ditafsirkan analogi,
Terus tidak berlaku surut Dienstafzonderschuld atau asas kesalahan. Seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan dalam tanda kurung dolus atau kealpaan dalam tanda kurung culpa. Terus asas pertanggungjawaban pribadi. Pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana, bukan kepada orang lain. Nah, berarti hukum pidana ini tidak bisa digantikan kepada orang lain. Misalnya seseorang melakukan pelanggaran pencurian contohnya, atau bersangkut dengan narkotika misalnya, itu yang dihukum tetap kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Tidak bisa digantikan dengan saudaranya, kakaknya, adiknya, atau yang lain. Itu tidak bisa. Nah, terus asas kemanusiaan. Pemidanaan harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Terus asas proporsionalitas. Pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan berat ringannya perbuatan dan kesalahan pelaku. Banyak pertimbangan soal asas proporsionalitas ini. Terus gambaran umum tindak pidana. Nah, tindak pidana Strafbefehl adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana. Nah, apa aja contohnya? Unsur-unsur tindak pidana perbuatan manusia diatur dan dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, diancam dengan pidana. Berikut jenis-jenis tindak pidana yang tanda kurung gambaran umum. Kejahatan dan pelanggaran, delik formal dan delik materi, delik sengaja dan delik lalai, delik aduan dan delik biasa. Gambaran umum pertanggungjawaban pidana. Nah, ini ada contoh untuk gambaran umum pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana berdasarkan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Terus syarat pertanggungjawaban pidana itu ada syaratnya, teman-teman. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila yang pertama itu melakukan tindak pidana mampu bertanggung jawab, tidak terganggu jiwanya. Terus ada kesalahan sengaja atau lalai, tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Nah, ini untuk yang melakukan tindak pidana yaitu ada syaratnya juga, teman-teman sekalian, yaitu dia melakukan tindak pidana terus mampu bertanggung jawab, tidak terganggu jiwanya, nah normal, sehat, tidak gila dia kan, itu bisa dijatuhkan hukum pidana. Berarti dia sudah mampu melakukan pertanggungjawaban pidana. Terus alasan penghapus pidana, alasan pembenar, pembelaan terpaksa, nudwir, melaksanakan perintah undang-undang, alasan pemaaf, gangguan jiwa, pembelaan terpaksa, melampaui batas, daya paksa, overmatch. Baiklah, hukum pidana ini saya langsung beri kesimpulan,
tentang materi yang saya sampaikan, yaitu hukum pidana merupakan instrumen penting dalam sistem hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat. Pemahaman terhadap asas-asas hukum pidana, konsep tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana menjadi dasar utama dalam menganalisis dan menerapkan hukum pidana secara tepat. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.